adalah pengukusan. Jadi mie itu setelah jadi untayan dikukus, nanti kita bisa lihat langsung prosesnya. Kita kukus ya supaya dia matang. Nah setelah keluar dari pengukusan itu sudah matang, tapi kadar air masih tinggi. Ya. Kalau kadar air tinggi, produknya tidak akan awet. Hanya orang isu-isu yang berkembang kan mie instan tuh namanya makanan instan pasti pakai bahan pengawet, betul Bu? Ya. Sebenarnya enggak Ibu. Ya. Enggak ada bahan pengawet di mie instan. Kenapa dia awet? Karena kita keringkan sampai kadar air 3%. Kita buat dia kering sampai kadar airnya 3%. Mikroba itu tumbuh pada kadar air 10%. Jadi dia awet. Sementara proses pengawetan juga banyak. Ada pengawetan alami, contoh ikan asin. Ikan asin Bu ya, itu pengawetan. Mikroba nggak akan nempel di ikan asin. Kenapa? Karena ada garamnya. Garam itu bersifat mikroskopis. Kalau mikroba nempel di garam, sementara tubuh mikroba itu adalah 90% air, akan diserap oleh garam. Makanya mikroba nggak bertumbuh. Makanya ikan asin awet. Ya. Sirup awet. Sirup sisa kemarin masih ada Bu ya di rumah? Masih, saya aja masih gitu kan. Awet, kenapa? Karena konsentrasi gulanya tinggi. Kalau mikroba masuk ke sirup mati. Kenapa? Gula juga punya sifat mikroskopis. Jadi banyak teknik pengawetan. Nah, cuma kadang isu yang berkembang kan, pokoknya bahan pengawet aja. Padahal pengawetan banyak. Nah yang nggak benar ini pengawetan dengan borak, formalin, ya, murah dan awetnya lama. Ya, jangankan bakso, mayat aja bisa diawetin sama formalin. Ya. Nah itu yang nggak boleh, karena dia bersifat karsinogen, ya, formalin. Tapi tanpa sadar juga kita makan borak terus setiap hari. Kerupuk itu memangnya pakai apa? Blok. Ya. Itu borak ini Bu. Ya. Tanpa sadar kita udah makan juga itu. Oke, kemudian kita kembali ke proses. Kemudian setelah mie matang dikukus, kita potong-potong, ya, potong-potong sesuai ukurannya. Kalau Indomie ukurannya lebih panjang, ya. Kalau super mie sedang, kalau liter mie agak pendek, dan tergantung berat mie-nya, ya. Nah, kemudian baru masuk ke penggorengan. Nah, di sini proses pengawetan berlangsung. Ya. Jadi mie kita goreng dengan media minyak goreng sampai kadar airnya 3%. Pak, minyaknya gimana? Kayak tukang martabak telur nggak? Pernah beli martabak telur Ibu? Nah, itu minyaknya nggak pernah diganti kan? Ya kan? Nggak pernah diganti tuh, tambah lagi, ya. Padahal minyak yang dipakai berulang-ulang itu sangat berbahaya, karena radikal bebasnya banyak. Ya. Asam lemak ini kalau dia sudah jadi radikal bebas karena kena panas, nah radikal bebas ini dia bisa menangkap apa saja, bisa menangkap oksigen, bisa menangkap hidrogen dan senyawa-senyawa lain. Ya. Itu yang bisa jadi karsinogenik, menyebabkan kanker. Kalau minyak gorengnya dipakai berulang-ulang, ya. Makanya di rumah ibu-ibu mulai besok minyak jelantahnya buang Bu. Ya. Jangan, oh sayang ini bukan gorengan nasi, besok pakai gorengan nasi enak ini, ya kan Pak? Ya. Padahal minyak itu asam lemaknya, asam lemak yang putusnya, yang radikal bebasnya sudah banyak. Ya. Nah kita di sini minyak goreng selalu kita ukur. Berapa asam lemak bebasnya? Ya. Pemerintah menstandarkan maksimal 0,24%. Ya. Nah, kalau tukang pempek, tukang martabak telur, mana pernah dia ngukur asam lemak bebas? Ya. Kalau yang pernah sekolah di kimia tahu lah FFA, fatty acid atau asam lemak bebas. Itu kita ukur. Justru makanan-makanan pabrikan ini yang dibuat oleh pabrik itu lebih terjamin dibandingin kita beli makanan pinggir-pinggir jalan. Ya,
Bukan saya jelekin anak pinggir jalan ya, ibu-ibu ya, tapi lihat aja tukang bakso kalau ngasih MSG, mana dia baru-baru dia, ya, ceplok aja kan, tambah lagi ibunya doyan MSG, tambahin lagi ya kan. Oke, nah setelah proses penggorengan, mie keluar dari penggorengan tuh kadar air sudah 3%. Ya, 3% itu mikroba tidak akan tumbuh sampai dengan kadar airnya 10%. Nah, mie dengan bungkus yang rapat, ya, itu akan bertahan sekitar 1 tahun. Ya, sebenarnya 1 tahun masa sebleknya, masa kadaluarsanya. Cuma karena kita lihat kondisi pasar, cuaca, iklim, belum lagi display produk, penempatan di warung-warung kan bisa jadi naruhnya kena matahari langsung, ya kan? Sehingga kita ambil namanya masa kadaluarsa misal adalah 8 bulan. Kalau hari ini tanggal 5 Oktober kita produksi akan kadaluarsa di tanggal 5 Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi akan kadaluarsa di bulan Juni 2017. Ya. Kadaluarsa 8 bulan kita adalah 6 plus 2 masa jual, 2 masa tarik. Jadi bulan itu adalah masa kehidupan berjualan. Lewat dari program juga nggak boleh jual, boleh tarik. Sehingga diharapkan pada saat 8 bulan tidak ada lagi produk di